Inilah U-2, sebuah pesawat pengintai Amerika paling bersejarah sejak 1955. Hingga sekarang masih terus beroperasional dan belum tergantikan keberadaannya walau sudah ada pesawat pengintai model yang lebih baru. Agar sulit dideteksi keberadaannya, pesawat ini mampu terbang pada ketinggian 70.000 kaki, yaitu pada lapisan ozon. Mengendarai pesawat ini tidaklah mudah. Kesulitan yang pertama, pendaratannya sulit dengan roda seperti sepeda, sehingga perlu dijaga keseimbangan dengan baik. Dan pendaratan ini juga dipersulit karena rodanya yang kecil terbuat dari poliuretane, tidak didesain untuk benturan. Maka diperlukan mobil yang mengikuti proses pendaratan untuk melihat ketinggian. Jika pesawat sudah 60 cm dari landasan, maka pilot akan diberitahu untuk melakukan touchdown. Karena jika terlalu tinggi, maka roda kecil ini bisa hancur. Kesulitan yang kedua adalah pakaian luar angkasa yang mempersulit gerakan dan mempersempit area pandangan pilot. Kesulitan yang ketiga adalah begitu pakaian ini digunakan, maka tidak bisa dibuka kembali, sehingga jika hidung gatal, paling hanya bisa meniup-niup ke arah hidung sendiri karena tidak mungkin tangan bisa menggaruknya. Kesulitan yang keempat, umumnya pesawat ini melakukan operasi selama 8-10 jam. Maka bisa dibayangkan dalam kokpit yang sempit seperti itu, ditambah pakaian astronot yang kembung itu, kalau badan pegal tidak bisa stretching. Kesulitan yang kelima, selama 8-10 jam misi penerbangan itu hanya makan dan minum melalui tube. Nah ini nih kesulitan keenam, selama 8-10 jam, masalahnya jika buang air besar, pakai popok alias diapers. Bayangkan, selama berjam-jam popok kotor tetap menempel di kulit, bikin lengket dan gatal-gatal gimana gitu, tanpa bisa digaruk. Keunikan pesawat ini, keunikan yang pertama, pesawat ini hanya diberi 2 roda saja seperti sepeda. Hal ini membuat proses pendaratan pesawat ini sangat merepotkan. Memerlukan beberapa orang bergelayut di salah satu sayapnya untuk memasangkan roda tambahan yang diberi nama pogos sebelum melakukan taksi ke tempat parkiran pesawat. Inilah satu-satunya pesawat kedua bentang sayap pesawat ini mencapai 31 meter. Padahal isinya hanya 1 orang saja. Bentang sayap ini hampir sama dengan Boeing 737-400 yang memiliki bentang sayap 34 meter. Lalu muncul pertanyaan, berapa sih harga pesawat ini? Harga pesawat ini adalah 70 juta US dollar. Ini tergolong murah untuk sebuah pesawat pengintai yang bisa terbang di ketinggian 70.000 kaki. Coba bandingkan dengan NQ4 Global Hawk yang harganya mencapai 220 juta US dollar. Harga pakaian dan helm lebih dari 250.000 US dollar atau setara dengan hampir 4 miliar rupiah. Biaya operasional per jam setiap terbang adalah 30.000 US dollar atau setara dengan 450 juta rupiah per jam penerbangan. Pesawat ini bisa menghasilkan gambar yang 10 kali lebih jelas dari satelit dan bisa melayang-layang di daerah yang menjadi fokus operasi. Tidak seperti satelit yang melayang melenggang tidak menetap karena harus mengikuti jalur orbit. Suatu hari pernah terjadi pesawat mata-mata U-2 ini yang sedang melakukan misi, lalu ketahuan dan ditembak jatuh di langit Uni Soviet, saat ini Rusia. Berawal dari misi memata-matai Soviet yang saat itu sedang membangun rudal berkepala nuklir yang mampu menjangkau Amerika. Dalam misi ini ditunjuk pilot Gary Powers, seorang pilot U-2 paling berpengalaman. Salahnya, misi ini bertepatan dengan hari buruh yang merupakan hari penting di Soviet, sehingga langit di negara itu pada hari itu begitu sepi dari penerbangan, memudahkan radar mendeteksi gerakan kecil sekali. Inilah yang menjadikan U-2 bisa dengan mudah dideteksi. Segera saja pasukan pertahanan udara Soviet melakukan pengejaran, sehingga akhirnya di atas daerah bernama Svetmov, U-2 terkena pecahan misil SA-2. Pesawat pun mulai jatuh. Pilot berusaha keluar menyelamatkan diri menggunakan parasut. Namun sayang, pilot tidak sempat menekan tombol penghancur otomatis sehingga pesawat tidak meledak. Pesawat jatuh di daerah Svetmov. Dikarenakan pesawat tidak meledak, sehingga bentuknya masih bisa dilihat dengan mudah. Bahkan kamera pengintai pun masih terlihat utuh dan digantung sebagai peringatan keras dari Soviet ke Amerika. CIA di Amerika tidak panik karena menganggap pesawat U-2 meledak di udara dan sulit diidentifikasi. Mereka pun bersiap mengarang cerita tentang pesawat NASA yang sedang mengalami salah arah lalu masuk secara tidak sengaja ke wilayah Soviet. Amerika mengira pilotnya sudah gugur. Padahal pilot berhasil lolos dari maut setelah jatuh dari ketinggian 70.000 kaki, mendarat dengan selamat menggunakan parasutnya dan dijadikan tahanan oleh Uni Soviet. 10 tahun kemudian, pilot Gary Powers dibebaskan Soviet dalam program pertukaran tahanan
antara Amerika dengan